sekarang terjadi. Ya, ada pemahaman-pemahaman, ada pemikiran-pemikiran mengatasnamakan A, B, C, D dan sebagainya. Berdalih dengan Quran dan hadis, tapi mengajak memusuhi. Contohnya sekarang terjadi, memusuhi para habaib. Jangankan habaib, yang di dalamnya banyak wali, yang di dalamnya banyak ulama. Walaupun ada oknum, hanya segelintir oknum, tapi di dalamnya banyak wali. Ingat, ingat, ingat. Bukankah Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita agar kita menyayangi sesama, agar kita berbuat baik kepada sesama, agar hati kita bersih kepada sesama? Apalagi ini mukmin. Apa arti Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sampai ada ghil. Apa ghil itu? Buruk hati kita. Ingat, kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Bukankah beliau-beliau orang beriman? Andai kata pada hakikatnya mereka bukan keturunan Rasul umpamanya, jangankan kepada beliau-beliau ini orang beriman, muslim. Ingat, kepada orang gila saja kita harus baik kok. Kepada binatang saja kita harus baik kok. Kepada anjing saja kita harus baik kok. Ingat, ajaran siapa yang mengajarkan memusuhi, mengajarkan menjelek-jelekan, mengajarkan suudzon? Ini ajaran siapa? Walaupun disebut kiai, hafal Quran, hafal, jangan kamu dengar, celaka kamu. Jangan kamu ikuti, celaka kamu. Jangan percaya, celaka. Di dalamnya orang yang mustajab doa. Andai kata pada hakikatnya bukan dzurriyyah Rasul, hati-hati. Sekarang ini terjadi beredar ini. Tidak sedikit yang terjerumus, tergelincir. Sudah pesantren puluhan tahun, habis ilmunya. Hafal Quran, habis. Itu ajaran siapa? Yang tadinya akur jadi bermusuhan, yang tadinya bersahabat jadi bermusuhan, yang tadinya hatinya mencintai malah jadi membenci, yang hatinya sayang malah menjadi marah hatinya. Itu ajaran siapa mengajarkan kepada manusia seperti itu? Itu adalah iblis. Ingat, itu adalah iblis yang berwujud manusia. Itu adalah iblis yang berwujud manusia. Catat itu. Catat itu. Sebetulnya gampang matematikanya. Gampang matematikanya. Apa coba matematikanya? Begini, wahai umat Islam, Buya tidak akan berbicara dengan kiai. Kalau kiai sudah lebih ngerti. Tapi Buya akan berbicara dengan orang awam daripada kalian. Coba kalian paham enggak? Ngerti enggak kalau Buya berkata seperti ini? Jawab oleh semuanya. Ya. Jawab oleh semuanya. Ini para ulama yang mengakui kepada Sadah Ba'alawi. Banyak ulama ini, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Para ahli hadis di dalamnya juga banyak. Ulama-ulama ahli fikih juga banyak. Ulama-ulama ahli tafsir juga banyak. Nggak terhitung di muka bumi ini yang mengakui dari dulu, ya. Yang mengakui apa? Bahwa beliau Sadah Ba'alawi. Ini yang mengakui ini contoh di kita, di Indonesia contoh yang kecil aja lah. Syekh Nawawi Al-Bantani yang sudah masyhur, ya, Syekh Hashim Asy'ari yang sudah masyhur umpamanya, ya kan? Buya akan bertanya kepada kalian, kalau kalian itu punya akal yang sehat, percaya nggak kepada Syekh Nawawi? Percaya nggak? Syekh Nawawi itu ulama bukan? Ulama. Syekh Hashim Asy'ari ulama bukan? Ulama. Hah?
Kalau kalian membatalkan Saddah Ba'alawi sementara ini mengakuinya, berarti kalian akan membatalkan pengakuan kalian bahwa beliau-beliau ini ulama. Kalian akan berubah menganggap bahwa Syekh Nawawi jadi pendusta. Syekh Nawawi adalah penipu. Ya. Syekh Nawawi ngawur jadinya. Ulama-ulama Allah. Kalau kalian percaya bahwa beliau-beliau ini ulama, dan itu bukan cuma Syekh Nawawi saja, bahkan bukan di Indonesia saja, tidak terhitung ulamanya, gak terhitung ulamanya. Tinggal Buya mau nanya aja, kalian percaya nggak kepada keulamaannya beliau-beliau? Percaya? Sudah selesai. Walaupun mengatasnamakan tesis, mengatasnamakan itu, mengatasnamakan ini, jangan percaya. Sudah, jangan percaya. Ingat, catat ini, catat oleh semuanya. Catat, ya. Coba buka, ya, alam hati kita, akal kita yang sehat. Hasil ngaji kita dari Quran, dari Sunnah. Buka yang benar. Mana akal sehat kita? Mana akal sehat kita? Mana agama Islam ini yang agung ini? Mana coba? Mana akhlak mulia ini? Mana? Buktikan. Mana? Ini akan berbahaya nantinya. Berbahaya. Kalau kita menganggap kepada beliau-beliau sebagai ulama, yang mana beliau-beliau yang disebut ulama, bahkan wali, bahkan karomahnya luar biasa. Ingat, beliau yang punya ilmu kasyaf, keterbukaan kepada hal yang dirahasiakan oleh Allah kepada umumnya manusia. Ingat, mereka mengakui kepada bahwa Ba'alawi ini adalah zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memuliakannya. Ingat, kalau kita percaya berarti selesai permasalahan. Satu. Apalagi yang kedua, jika kita meyakini kepada Syekh Nawawi ini wali. Dan banyak wali-wali Allah yang mengakui kepada bahwasanya Ba'alawi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah. Yang mengakui siapa? Wali-wali Allah. Dan Buya meyakini Syekh Nawawi itu wali. Karomahnya banyak sekali. Karena dekat sekali Syekh Nawawi, gurunya Syekh Muhammad Alwi Sukapakir. Syekh Muhammad Alwi Sukapakir gurunya siapa? Gurunya sama Cibaduyut, sama yang Cibabat, ya. Sama Rene, sama Bojong, ya, beliau-beliau gurunya apa? Dekat kepada Syekh Nawawi. Dekat kepada Syekh Nawawi. Ya. Yakin nggak kalau yang namanya wali Allah itu punya karomah? Yakin nggak bahwa kalau wali itu punya ilmu kasyaf? Yakin. Ilmu kasyaf itu sangatlah gampang membedakan orang mana keturunan Rasul dan lain. Sangatlah gampang bagi wali Allah dengan kasyafnya. Kenapa? Karena darah daging Rasulullah SAW nempel pada dirinya. Lebih susah mengetahui orang ini adalah di lauh mahfudnya. Apakah orang ini orang celaka? Apakah orang ini orang selamat? Lebih susah itu. Ya. Nanti di ujungnya orang ini celaka atau orang ini selamat, daripada mengetahui ini Habib bukan. Kenapa? Karena dagingnya nempel, pasti akan kelihatan dengan kasyafnya ini. Ini yang mengakui Saddah Ba'alawi ini orang yang ahlul kasyfi, ahli kasyaf. Kalau bukan ahli kasyaf saja, hanya dengan keulamaan, keilmuan yang zahir, yang beliau sempurna dalam keilmuannya, sudah cukup itu dalil. Apalagi kalau yang mengakui itu adalah ulama-ulama ahli kasyaf. Dua, enteng ini berbicara dengan orang awam. Kalau kiai, kelas kiai,
Oh, pasti lebih ngerti lah. Ini Buya berbicara dengan orang awam. Ingat. Yang ketiga apa? Enteng. Yang ketiga. Ini yang ngomong membatalkan Ba'alawi itu siapa? Dan yang mengakui siapa? Kalian mau percaya siapa? Udah. Jelas nggak? Ini yang membatalkan bahwa Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membatalkan itu? Oh, si A, si B. Itu anak pentil. Si A, si B, itu kan. Ingat. Ingat. Asalnya juga dari satu orang. Dasarnya tesis, ya kan? Tes DNA nya ini bikinan kafir. Kamu jangan percaya. Bisa disetting begitu, diginikan. Ingat. Kita harus adil. Kita harus adil. Sehingga dalam fikih, kalau kita mau percaya dokter saja, dokter itu disyaratkan harus adil. Tidak semua dokter adil. Kalau dokternya tidak adil, tidak bisa dijadikan rujukan dalam fikih. Dokternya harus adil, adalah. Apakah kamu itu percaya? Nah, jangan. Jangan. Dasarnya menurut profesor doktor, bentar. Urusan profesor doktor urusan keduniaan. Yang kita tidak tahu apakah dia jujur atau tidak. Apakah sudah dites kejujurannya atau tidak. Dan ingat. Hati-hati ini, hati-hati. Paham nggak? Ini bertanya kepada kalian nih, ya. Yang ditanya adalah orang-orang awam, bukan kiai. Ngerti nggak nih? Ngerti. Yang ngomong, yang membatalkan siapa? Yang terus yang mengakui siapa? Kalau yang mengakui, wah para ulama udah begitu. Dan yang membatalkan baru sekarang, ya dari dulu nggak ada yang membatalkan. Pernahkah dari dulu mendengar ada sejarawan yang membatalkan? Mana yang membatalkan? Nggak ada. Nggak ada. Datang ini yang pentil ini, lalu membatalkan, ngajak si A, ngajak si B, ngajak itu, ngajak ini. Dan Allah. Dan ini berbahaya. Ini bisa mencelakakan ini. Ini siapa yang ikut kepada pemikirannya, ini berbahaya. Berbahaya sekali. Berbahayanya apa? Berbahayanya, ingat, dia akan memutus hubungan mata rantai dengan sanad-sanad keilmuannya, yang di dalam sanadnya itu adalah para ulama dan para aulia. Ya kan? Dia mau tidak mau harus membohongkan kepada ulama-ulama, walaupun itu sanadnya, mata rantai ilmunya, walaupun itu gurunya sendiri. Mau jadi apa dia? Ini berbahaya sekali. Hilang keberkahan, hilang asrar, hilang anwar, hilang cahayanya. Ingat, catat ini. Ini berbahaya sekali. Dua bahayanya apa? Dua bahayanya, maka akan bersemayam di hati orang yang ikut kepada torikohnya, yang ikut kepada pemikirannya, hatinya akan penuh dengan akhlak yang busuk. Membenci si A, membenci si B. Yang dibenci siapa? Yang dibenci, ternyata di dalamnya para ulama. Kalau yang sudah cukup dosa kamu. Ini yang dibenci itu di dalam. Ketika kamu membatalkan sadah Ba'alawi, maka semua Ba'alawi di dalam dunia ini
yang di dalamnya ulama, yang di dalamnya aulia, maka kamu akan batalkan semuanya. Pasti itu. Ketika kamu membatalkannya, ingat, maka kamu di dalam hatimu sudah berkobar api, ya, permusuhan kepada mereka. Ingat, memusuhi mereka. Ingat ini hadis ini, ingat nih. Kamu jangan dengar itu. Sudah cukup. Ya, ulama-ulama kita, leluhur-leluhur kita, sudah itu. Walaupun dia berkata haram, ya, mengakui bahwa Sadah Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi, haram cium tangan. Dan dia itu fatwa dia sendiri, dia itu bukan mufti. Kiai juga saya tidak tahu apa dikiaikan oleh siapa ini. Ya. Siapa yang menganggap kiai itu? Ingat, mufti bukan. Siapa yang mengangkat dia mufti? Lalu menetapkan hukum sekeinginan dia. Dan efeknya apa? Efeknya memecah belah. Efeknya apa? Efeknya adalah membangun al-akhlaqudz dzamimah, akhlak-akhlak yang busuk di hati umat Islam. Membangun permusuhan. Ingat, ya mendinglah memusuhi ahli maksiat, masih mending, kan? Tapi ini yang dimusuhi di dalamnya siapa? Dan diakui oleh siapa? Lalu Anda itu siapa? Jadi Buya mengajak berpikir, ya, dengan normal, akal yang waras. Ingat, yang mengakui beliau-beliau Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Rasulullah, siapa? Oh, para ulama, para aulia, sudah cukup. Saya tidak percaya sama Allah. Udah cukup. Saya tidak percaya. Udah begitu. Jangan didengar, jangan disimak, gak usah disimak. Kita tetap belajar membangun, ya, rahmah, mahabbah, kasih sayang, cinta, ingat, kepada sesama. Akhlakul karimah kepada sesama. Ingat, selamat kita. Selamat kita. Ya. Jelas tidak? Eces tidak? Masa nggak jelas? Kalau menurut orang awam aja sudah jelas, apalagi menurut kiai. Tapi kalau ada kiai malah yang sudah ngaji berpuluh-puluh tahun, malah tergerus dengan pemikiran segelintir yang baru muncul ini, lalu dia mau menghancurkan hubungan dia dengan para ulama-ulama aulia-aulia terdahulu. Ini kiai ini, ya, waduh, kiai yang paling celaka di muka bumi ini. Kiai yang paling celaka di muka bumi. Kalau itu kiai, ya kan? Orang yang bukan kiai aja ngerti kok. Ya, kalau kiai nggak ngerti, ini celaka, ini bahaya ini. Kalian jangan hanya melihat oknum saja. Oh, ada Habib yang tukang mabuk, ada Habib yang tukang maling, ada Habib dan sebagainya. Kalian jangan lihat itu saja, jangan. Ya, Habib juga manusia biasa, ada yang salah, ada yang benar, ada yang alim, ada yang tidak alim, ya, ada yang wali, ada yang bukan, itu kan, ada yang soleh, ada yang ahli maksiat, manusia. Ya. Kalau kita tidak respon kepada oknumnya, oke, ya. Tapi kalau membatalkan, kan, bahwa ini para Sadah Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Satu, di kalangan beliau banyak wali, banyak ulama, nanti akan dibatalkan keulamaannya. Kedua, juga yang mengakuinya beliau-beliau ini sebagai dzurriyyah Nabi banyak wali, banyak ulama, dan itu adalah sanad mata rantai keguruan kita, kan? Dan banyak yang berguru juga kepada beliau-beliau, banyak, banyak.
daripada ulama-ulama dan wali-wali, gitu kan? Di Indonesia ini termasuk salah satunya adalah salah satu gurunya Syekh Nawawi, salah satunya gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, dan banyak lagi yang tak terhitung. Dan karomah-karomahnya sudah nampak kok. Sudah nampak. Ingat.